صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز ما. Andai kita orang-orang baik nempel, kita deketin, ikut-ikutan, apa segala macam, kecepretan bala musibah, na'udzubillah min dzalik. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang yang baik, orang yang buruk akan ketemu umur, gak bisa ditunda-tunda. Gak ada orang mati kita ngomong alhamdulillah, pasti innalillah. Karena musibah. Ini bayangkan musibah yang gak lama. Karena suatu keburukan yang besar dan akan menjadi besar. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan di akhirat itu azabun nar. Innamal a'mal biniyah, kata Rasulullah. Bagaimana bergantung itu keburukan niat kita. Kalau kita memang dasar buruk, gak benar, bisa menjadi orang itu baik karena Allah fitrahkan. Kullu maulud alal fitrah. Setiap yang lahir ini orangnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-haqqa bil yakin wa adman bin nurin wa qalaba bisirin wa adwa abidain wa syafi'ir rahin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ala ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan manusia kita ini Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membawa bekal ilmu, untuk mencari ilmu. Nah, mudahan di majlis al-khair ini Allah memberikan keberkahannya, Allah memberikan kita untuk Allah jadikan min ahli salawah lir rasul, untuk dijadikan orang yang pandai salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim majlis al-khair Syafi'i, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Idrus, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah majlis al-khair, mudah-mudahan tambah menjadi baik, Allah beri sehat afiah, panjang umur, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan dan keburukan, al-khair wa syarr. Di dunia ini orang hidup di antara dua pilihan. Mau jadi kamu orang yang benar atau orang yang gak benar. Mau jadi orang yang mulia atau orang rendahan, atau orang yang rendah. Al-amalul khair, perbuatan-perbuatan yang baik ini termasuk kita duduk seperti ini di majlis al-khair. Ya, majlis memang namanya juga baik, al-khair. Apa guna? Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ya, amal
amalus syar, amal yang buruk. Nah, itu dia orang menjauh daripada kebaikan di tempat-tempat yang enggak baik, yang enggak benar. Perbuatan baik berarti dalam suatu keadaan yang baik. Ya, kalau kita berkumpul seperti ini, baca maulid Nabi Muhammad, memuliakan, mengagungkan, membesarkan Nabi Muhammad, Allah akan muliakan, Allah akan agungkan, Allah akan besarkan. Sesuai yang Allah katakan dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Utama orang-orang baik ini Allah letakkan dalam kedudukan yang tinggi di sisinya Allah. As-Siddiq, orang yang jujur, dia baik. Salihin, orang yang mengerjakan salat, dia baik. Ya, sehingga Allah terus melihat orang itu, Allah beri kemuliaan orang itu. Bahkan segolongan mereka, manusia-manusia itu, Allah angkat darajahnya menjadi walinya Allah, atau disebut muhsinin. Ya, ada salihin, orang yang saleh, yang Allah beri asar di wajah mereka itu, min mar'atu, ataupun dari laki-laki, perempuan ataupun laki atau rijal, itu cahaya. Kenapa Beb kok butuh cahaya selama di dunia kek, atau di alam barzah kek? Karena di akhirat nanti untuk dilihat Nabi Muhammad. Amin. Jadi kalau kita sholat, gak pernah ninggalkan zuhur, gak pernah ninggalkan asar, gak pernah ninggalkan isya, gak pernah ninggalkan subuh, ini orang akan Allah beri cahaya. Bagaimana di saat keburukan asyariyah di dunia ini mendekat, akan Allah jauhkan. Amin. Allahumma amin. Ini orang yang beruntung. Huwa minal muflihin. Jadi orang yang baik akan bertemu dengan keberuntungan. Orang yang buruk akan mendapat kerugian. Misal, ada suatu keterangan yang hak, dia tidak terima. Sesuatu yang dinyatakan benar, dia nggak mau. Ini orang batla'ul haq, melawan kebenaran. Berarti dia tergolong orang-orang yang syar, yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang gak kufur akan apa nikmat yang Allah berikan. Nah, ini orang yang baik. Alhamdulillah. Orang yang banyak bersyukur kepada Allah dan bahkan selalu mengatakan alhamdulillah. Bahaya andai keburukan itu hadir di hati manusia, bukan Rasulullah yang hadir di hati manusia itu, tapi syarriyah, keburukan. Apa itu? Minal hasad, penyakit hati, atau itu zahir, penyakit-penyakit yang sifatnya itu medis. Di hati ini bahaya. Segala amal perbuatan, inamal amal biniyah, kata Rasul. Dan itu nanti akhir. Bagaimana niat awal kita menjadi orang baik, ya dakhalal jannah, mendapatkan surga sesuai yang Allah janjikan. Fadhkuruni adzkurkum, Allah katakan. Tertulis tersebut dari lahir seorang anak itu fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, ketika diberi nama pun Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Lah, karena dia beribadah kepada Allah, adzkurkum, Allah akan kelompokkan fulan atau fulanah itu min ahlil jannah. Amin. Allahumma amin. Digolongkan orang yang ahli surga. Sedangkan niat dari pertama, kata Nabi, andai niat orang itu buruk, berarti dia punya tujuan ke neraka. Orang yang gak ada niat baik di hati orang ini, akhlaknya gak seperti Nabi Muhammad. Apa akhlak Rasulullah? Dan Nabi pun katakan, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dan memang Nabi seutamanya untuk menyempurnakan akhlak, sehingga kita umat Nabi bisa ngikutin akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli salawat, lidah sempurna. Mendengar di mana acara dibaca maulid, telinga rapi. Duduk berbaris-baris dengan soft-softnya. Karena itulah yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kebaikan ini susah dicari. Keburukan ya sama susah dicari. Tapi dengan kebaikan Allah lebihkan. Ada namanya barakah. Berkah suatu kebaikan, ada fadilah. Pun keburukan ada fadilahnya.
Orang dia pertama malas-malasan sholat, akhirnya nggak kenal selawat, nggak kenal Nabi Muhammad, nggak kenal Ali Muhammad, nggak kenal keluarga Nabi Muhammad, nggak kenal habaib. Banyak orang nggak kenal habaib. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, dikenalkan Maulid Al-Habsi, Maulid Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sehingga dengan membaca Maulid Rasulullah hadir dikatakan. Baca Maulid Al-Habsi ini Rasulullah duduk sampai doa selesai tadi. Terus Nabi tinggalkan kita. Itu diantara fadilah kita dapatkan. Sedang orang-orang yang buruk dia nggak kenal habaib, nggak kenal Maulid Nabinya Muhammad, naudzubillah, dan selalu mereka harusnya mengatakan naudzubillah min zalik. Nah, itulah diantara syarriyah, amalus syarr, amal yang buruk, yang apabila mendekat ingat selalu Nabi Muhammad, selalu beristighfar kepada Allah, karena itu nular. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Allah terus angkat terus derajat orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah biarkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah biarkan. Allah biarkan terus sampai ia bertambah buruk, tambah bobrok. Begitu datang waktu-waktu bala azabnya, andai kita orang-orang baik nempel, kita deketin, ikut-ikutan, apa segala macam, kecepretan bala musibah, naudzubillah min dzalik. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang yang baik, orang yang buruk akan ketemu umur, gak bisa ditunda-tunda. Gak ada orang mati kita ngomong alhamdulillah, pasti innalillah. Karena musibah. Ini bayangkan musibah yang gak lama, karena suatu keburukan yang besar dan akan menjadi besar. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan di akhirat itu azabun nar. Innamal a'mal biniyah, kata Rasulullah. Bagaimana bergantung itu keburukan niat kita. Kalau kita memang dasar buruk, gak benar, bisa menjadi orang itu baik karena Allah fitrahkan. Kullu maulud alal fitrah. Setiap yang lahir ini orangnya baik. Tambah kotor, gak kenal Nabi Muhammad. Setiap waktu tambah umur, gak dekat kepada acara maulid Nabi Muhammad. Tambah waktu, gak ngerti sampai kiamat nih, gak ngerti. Tambah waktu terus-terusan istidrak, terus Allah tambahkan terus orang-orang yang dalam keburukan itu. Allah sudah katakan waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah biarkan terus Allah biarkan. Lah bayangkan, ini rumah, ada pintu, dibilang nggak ada pintu, bahlul ini orang. Rumah ada pintu, nggak ada pun rumah, nggak ada pintu. Murakkab ini orang. Kadang seperti itu ya, orang-orang yang buruk hatinya, keras hatinya. Kalau Rasul dikatakan Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin apa? Jangan kamu makan sambil tidur. Gak boleh makan sambil tidur, hati keras. Udah, gak percaya hadis Nabi Muhammad, gak mendengar apa kata ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini orang biasa, hanya Nabi. Enggak kenal Nabi Muhammad. Allah katakan dalam Al-Quran tentang keutamaan Nabi Muhammad. Mufassir mengatakan itu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Disuruh kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang kau kafir enggak memahami ayat itu, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mungkin orang-orang yang jauh daripada Ali Muhammad, habaib keluarga Rasulullah, dia jauh dari Nabi Muhammad. Pasti rumah ada pintunya, pasti. Gak ada rumah tersebut rumah kotak balok semen itu gudang tempat apa kali. Rumah pasti ada pintu, rumah pasti ada itu jendela, selalu ada pintu. Dan bahkan al-ulama mengkiaskan kota ini ada pintunya. Ulama mengkiaskan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmin. Ana madinatul ilmin, aku kotanya ilmu, wa aliyu babuha. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pintunya. Sehingga terus pintu itu terkunci. Ya, enggak.
Inama bu'atsu liutamima makarimal akhlak. Akhlak Rasulullah ini, Nabi Muhammad begitu Rasul wafat, sudah tinggalkan apa-apa untuk kita umat Nabi Muhammad. Taraktu fikum tsaqalain. Rasulullah sudah katakan, Nabi tinggalkan apa segala macam dan sudah selesai kerjaan Nabi. Spesial Nabi Muhammad. Karena itu akhlak Nabi Muhammad seperti kita, seperti akhlak kita, akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena rajin salawat ke Nabi Muhammad ini luar biasa. Orang yang mengenali Ahlul Bait Rasulullah Nabi Muhammad ini luar biasa. Allahyarham Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf almarhum radhiyallahu an mengatakan apa? Orang yang melihat habaib, dia mahabbah kepada habaib karena darah Rasulullah, ini hidayatul khas, hidayah khusus. Orang yang mengenali habaib karena masyhur, karena terkenal, ini orang ini biasa. Biasa. Kalau ada orang membenci habaib, ini kadaluarsa ini. Ini nggak benar. Kalau ada orang dia cinta kepada habaib karena melihat ada darah Rasulullah dari habaib, ini hidayatul khas, hidayah khusus. Andai orang melihat habaib karena masyhur, karena terkenal, ini orang biasa. Ya, hidayah tapi biasa. Tapi andai kata orang dia nggak senang sama habaib, dia benci sama habaib, ini kadaluarsa. Sampai nggak bisa dibilang orang ini normal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan al-khairiyah. Kebahagiaan itu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran itu sebagai bukti kebesaran Nabi Muhammad. Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa kita umat Nabi Muhammad. Al-Quran ini yang nuntun kemana arah haram dan halalnya ahkam hukumnya Nabi Muhammad. Al-Quran ini yang menentukan bagaimana kita di dunia, bagaimana Allah jadikan segala sesuatu sebagai nur, sebagai cahaya, hidayah. Hidayah yang Allah berikan li umatu Sayyidina Muhammad, untuk kita umat Nabi Muhammad. Itu al-khairiyah, itu kebaikan. Wasyariyah, dan apa keburukan? Dia nggak ngerti salawat kepada Nabi Muhammad. Dia nggak ngenali bahwasanya Nabi Muhammad punya keturunan kayak kafir Quraisy. Kecuali Muhammad benci kepada keluarga Nabi Muhammad, berarti membenci Nabi Muhammad. Dan Rasulullah katakan dalam riwayat hadis, kalau kita benci Hasan Husain, berarti benci Nabi Muhammad. Kalau kita cinta Hasan Husain, cucu Nabi Muhammad, anak Sayyidah Fatimah Zahra, berarti kita cinta Nabi Muhammad. Andai orang yang beruntung, ia mempunyai iman, membawa iman, dia tahu. Dan orang semakin dia tahu apa kebaikan, Allah akan tambahkan terus kebaikan. Dan orang yang hidup dalam keburukan, Allah akan pun berikan tambahan terus keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi beramal saleh untuk kita mendapatkan kedekatan di akhirat nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Habib itu apa kita disuruh mendekat kepada Nabi Muhammad, bukan disuruh kita umat Nabi Muhammad, bukan disuruh wajib. Amrun ini perintah. Tapi andai seorang dia mendekat kepada Nabi Muhammad, berarti orang ini mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad, dia mendapatkan kerugian. Dan orang-orang, termasuk orang-orang itu, orang yang bughdu Ali Muhammad, orang yang benci
kepada keluarga Nabi Muhammad. Ahlan salat. Yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Al-khairiyah, kebaikan, amal yang diperhitungkan Allah. Jadi hati-hati. Kalau keburukan ini tambah mendekat, berarti kita lagi buruk, lagi nggak benar. Tapi kalau keburukan ini jauh, lah ini orang jarang-jarang. Orang yang benar-benar baik jarang-jarang. Tapi kita berusaha supaya menjadi baik. Karena seutamanya manusia, nggak ada satupun keterangan dari Allah Subhanahu wa taala wa Rasul dan Nabi Muhammad ataupun keburukan itu bisa mendekat, haram buat Allah. Haram buat agama Nabi Muhammad. Haram segala keburukan-keburukan itu karena Allah Subhanahu wa taala katakan mithqala dzarratin. Walaupun itu sedikit. Hati-hati kepada keburukan-keburukan di dunia ini karena Allah menentukan ketika Allah buat itu neraka percontohan na'am pun Nabi katakan innamal a'malu binniyah. Niat dari pertama kamu seperti apa? Mau menjadi orang yang baik apa orang yang buruk? Membawa amanah apa khianat? Ngerti kalau khianat menjadi orang-orang munafik? Ayatul munafiku salasa idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada khalafa idza tumina khan. Ngerti orang-orang itu dia ingin menjadi apa? Dia tahu. Orang itu ngerti. Dan memang Allah tinggalkan asar cahaya di wajah orang-orang soleh itu. Allah berikan asar keburukan cahaya hitam di wajah orang-orang munafik itu. Khalidina fiha abada, Allah katakan kekal dalam azabnya Allah neraka jahanam. Mengingatkan orang untuk melihat Ali Muhammad keluarga Rasulullah. Ini habaib dzurriyyah Nabi Muhammad. Habaib ini bernasab sambung ke Rasulullah. Dari fulan Segaf bin fulan sampai Husain. Dari minal Hasan bin fulan ibn fulan sampai Hasan. Begitu. Andai kata orang gak yakin, dia menafikan Nabi Muhammad. Karena hadis Nabi Muhammad, ada keterangan dari Nabi Muhammad. Itulah kebaikan dari Nabi Muhammad jatuh kepada wadah orang-orang yang baik pula. Orang yang memiliki khairiyah, kebaikan. Dan amalun khair, amal yang baik selalu ya, itu bersebelah dengan amal yang buruk. Allah buat sepasang tangan ini kanan dan tangan yang kiri. Allah buat kita akan hidup dan akan mati. Dalam hidup selalu mengatakan alhamdulillah. Ketika mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang kepada Allah. Gak bisa beramal lagi. Gak usah ngarang-ngarang. Mati ini harus innalillah. Karena gak bisa ibadah lagi. Mereka menyesal. Orang-orang yang dikubur yang mendapatkan kerugian. Orang-orang syar yang buruk. Ia menyesal tapi sia-sia. Lah bayangkan itu di dunia. Di dunia orang-orang yang apa? Ia menafikan nasab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatan terus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap salawat disebut Habib. Disebut Habib Muhammad, disebut Habib tersebut diselawatin no. Habib. Ya. Terus enggak ada dia buruk, enggak benar karena hadis Nabi Muhammad. Karena iman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Inilah amal khair, amal yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan selalu. Allah panjangkan umur. Ini panjang umur penting, panjang umur. Dikatakan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Atas di Bekasi. Ya, ini di Depok, di Bekasi. Apa dikatakan Habib Abdullah bin Ali? Di mana tempat? Di mana tempat, di mana kampung? Di mana RT, di mana RW, di mana kecamatan, kelurahan? Ada Habib palsu. Orang yang bukan Habib ngaku Habib. Di sana tempat itu pendek umur sekampung, bayangkan. Na'udzubillah min zalik. Itu laknat Allah. Bertetanggalah kamu 40 rumah. Insyaallah dengan apa? Setiap rahmat Allah terima. Setiap bala minta angkat tangan kepada Allah. Jauhkan bala-bala musibah. Insyaallah qabul hajat. Allah berikan kesenangan hati.
Allah satafiahkan badan, panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. daril habib Muhammadin syauqi